Akhirnya setelah sekian lama menunggu, di akhir tahun 2023 ini akhirnya lanjutan dari game series Ice Cream telah muncul. Dan sekarang Ice Cream telah memasuki chapter terakhir atau final chapter. Sebelum gua membahas final chapter atau chapter terakhir dari game Ice Cream 8, gua mau ulas dulu nih ending dari Ice Cream ke-7 kemarin. Jadi seperti yang kalian ketahui, di Ice Cream 7 itu kita semua sudah berkumpul kembali guys di ruang kontrol. Namun sayangnya Sirot berhasil menemukan mereka semua guys. Dan sekarang ruangan tersebut digedor-gedor. Untungnya keempat bocil tersebut berhasil menahan pintu tersebut supaya tidak bisa didobrak sama Sirot guys. Di lain sisi, ibunya si J menelpon polisi dan dia mengabarkan bahwa anaknya yang bernama J Brown bersama ketiga temannya itu telah menghilang. Di situ si Mem atau ibunya J itu melapor polisi sambil nangis gitu ya. Jadi dia tuh wajahnya tuh sangat ketakutan gitu. Khawatir dengan apa yang terjadi dengan J dan dengan teman-temannya itu guys. Di situ sudah berminggu-minggu berselang, si J dengan teman-temannya itu masih belum pulang guys. Makanya si ibunya J ini tuh sangat khawatir bagaimana kondisinya si J dengan teman-temannya itu. Di situ si ibunya J itu melapor polisi sambil menangis gitu ya. Dia tuh khawatir bagaimana kondisinya si J dengan kawan-kawannya. Tapi si polisi menyarankan buat si ibunya J itu agar tetap tenang, biar si polisi yang mengatasi masalah ini. Si polisi bertanya kepada ibunya J, di manakah anaknya beserta dengan teman-temannya sebelum akhirnya mereka berempat itu diculik sama Rod. Di situ ibunya J itu tidak melihatnya, tapi jujur dia pernah mendengar ada suara bunyi fan ice cream lewat, yang tidak lain itu adalah fannya si Rod guys. Karena kalau kalian masih inget di ice cream sebelumnya yang kita masih berlatar di rumahnya J, kan si fannya si Rod itu berhenti depan rumahnya J ya kan. Lalu kemudian si Rod itu menculik semua teman-temannya sebelum akhirnya si J juga ikutan diculik dan dibawa ke pabriknya Rod. Hello. Don't you want to try my delicious ice cream? Don't play with me! Give me the ice cream! Hi, Jay! Are you coming to play? The boys are in the secret lair. My brother has told me he has something to tell me. Well, it sure is silly. Well, you know what? Get in here, you little bat! No, I know it's you. I saw her in the trunk of your dirty van. And if you don't release it, I'm gonna fry your brain with this shotgun that I made myself. Do you really think I know what you're talking about, huh? I don't remember the names of all the children I captured, you idiot! Stupid boy! You have the guts to face me, huh? But you're not fat enough to be useful to me. Wait a second. There's an easy solution to that. Open up and say, ah. Perfect landing. Done. Oh, it's very tasty ice cream. I don't know why you did this, but I'm gonna exterminate you. What is happening? What is that? Oh, hello, chubby boy. Now you're jumping, clubby, just like I like it. Ya mungkin tadi itu cuplikannya guys ya, momen-momen pas si J itu sama teman-temannya masih ada di lingkungan rumah. Sekarang kita berpindah scene ke pabriknya Rod. Di situ terlihat kalau si Rod itu sedang menggedor-gedor pintu security guard, yang ternyata di dalamnya ada keempat bocil tersebut yang sedang bersembunyi dari kejaran Rod.
Di situ si Mike mengatakan bahwa si Rod sebentar lagi akan mendobrak pintunya dan dia akan masuk lalu menangkap mereka lagi. Untuk itu si J harus berpikir bagaimana caranya untuk kabur dari situ. Rupanya di bawah sofa ternyata masih ada ruang ventilasi, tapi ternyata mati tutup. Untungnya di situ ada crowbar yang bisa membuka pintu ventilasi tersebut. Rupanya setelah dibuka menggunakan crowbar, ternyata di situ ada lorong rahasia, guys. Si J mengajak ketiga temannya untuk segera masuk menghindari kejaran Rod. Dan beberapa saat kemudian, Liz, Mike, Charlie, I think I found a way out. Come this way, quick. Jay, where are you going? The ladies go first. Well. I finally have you all. Huh? No! Damn chubby kids! They escaped again! Oh, I can't take it anymore! This will be the last time they run away! Since I kidnapped them and locked them in my factory, they haven't stopped giving me problems! Oh, I no longer want to use them as ingredients in my special ice cream. This has become personal. Oh, I wasn't planning on resorting to this, but party's over, bastards. I can't take it anymore. If I run one more step, my legs will come off my body. Charlie, keep quiet. That sound we just heard? I think I know what it is. Rod's activated the security system and all the exits are sealed. Unfortunately, I found this lying around a while ago and it's given me a great idea. From the looks of it, there are 3 generators supplying power to the security system. And if we can disable them, we can escape this factory. Oh, and I have this as well. The person leading the exploration of each area will carry one and use it to call the rest when they find one of the generators. Huh, Mike, your habit of collecting junk and papers is amazing. Now let's go, team. Time to find those generators and go back with our families. Yeah, let's go! ya si Rod pun berhasil masuk ke ruangan kontrol. Tetapi di situ dia melihat kalau anak-anak itu kabur lagi. Karena tidak punya harapan lain, jadinya si Rod itu mengunci seluruh sistem yang ada di pabrik ini supaya mereka nggak bisa kemana-mana lagi. Mereka berempat ini bersembunyi di van Rod yang sedang diperbaiki di garasi. Tapi di situ untungnya si Mike mencuri salah satu kertas yang nggak tahu ya didapat dari mana, yang kemudian dia serahkan kepada J. Di situ dia menunjukkan bahwa ada 3 generator yang mengunci sistem keamanan. Jika kita bisa mengsabotasenya, mereka bakal bisa kabur dari pabrik tersebut, guys. Si J yang mendengar rencana dari Mike tersebut merasa bangga, guys. Dan mereka semua senang karena mereka punya peluang buat kabur dari pabrik yang terkutuk ini. Dan mulailah aksi mereka untuk mengsabotase ketiga generator yang mengunci sistem keamanan tersebut. Jadi di sini kita berempat itu bersatu untuk menyelesaikan seluruh puzzle di pabrik ini. Lalu juga mengsabotase semua generator di sini. Jadi di sini untuk pilihan mapnya itu ada di sini, guys ya. Jadi generator mana yang mau kalian pilih untuk sabotase terlebih dahulu. Dan untuk pilihnya tuh bebas ya. Jadi di sini gue bakal pilih yang atas dulu aja, guys ya. Yang di Joseph Cottage ini, guys. Atau rumahnya Joseph gitu. Jadi langsung aja kita bakal cari generator pertama di rumahnya Joseph, teman-teman. Kita pun keluar dari mobil van, lalu menuju ke ventilasi luar. Namun di saat kita baru saja keluar dari ventilasi, tiba-tiba Is this my son's factory? It looks very magnificent from up close. At last, I'll be able to hug him and... Who's there? A fat, ugly creature like you can't be my baby. So I'll smash you with my hammer! dan ternyata di situ Evil Nun sudah menunggu kita, guys.
dan dia melihat ada sosok Charlie yang nampak di matanya. Langsung deh tuh dikejar sama dia. Pada saat itu dia pun berlari untuk menghindari kejaran dari si Evil Nun. Beruntung kita langsung menemukan rumahnya si Joseph ini yang gak jauh dari perairan guys. Dan si Mike langsung mengabari teman-temannya bahwa dia menemukan ada generator di situ. The generator is located inside a cottage to the north of the factory. Come ASAP. Cut. Over. Hey, Jay. Ya udah, karena mereka menemukan generator pertama, mereka harus mencari cara untuk mematikannya. Nah, untuk menghancurkan generator tersebut, kita harus menghancurkan tower-tower yang menghubungkan ke generator pertama. Masalahnya, tower-tower itu berada di dalam hutan, sedangkan akses menuju ke hutan itu ditutup di sini, guys. Jadi mereka tuh harus mengambil kunci hutan yang berada di dekat perairan situ, guys, yang dekat buaya. Tetapi sebelum bisa mengambil kunci hutan tersebut, mereka tuh harus menenangkan buaya tersebut dulu. Soalnya buayanya tersebut tuh galak banget cuy. Nah, gimana cara menenangkannya? Nah, kita tuh harus mencari ketiga telur kesayangannya guys, yang terpencar di daerah luar pabrik situ guys. Setelah berhasil menemukan ketiga telur tersebut, kita pun bisa mengambil kunci hutan tersebut dengan tenang, tanpa ada gangguan buaya di perairan situ. Setelah mendapatkan kunci tersebut, kita pun dapat membuka akses menuju ke hutan. Tapi di situ Mike sadar bahwa berjalan kaki menuju ke hutan itu merupakan hal yang tidak mungkin. Kenapa? Ya karena kalian tahu sendiri lah ya kalau hutan itu sangat berbahaya cuy. Apalagi kondisinya malam-malam begitu. Untuk itu dia membutuhkan sebuah kendaraan untuk masuk ke dalam hutan. Di situ dia keingat kalau di dalam garasi masih ada van-nya Rod yang sedang diperbaiki. Mungkin saja dia bisa menggunakannya untuk menelusuri ke dalam hutan. Masalahnya garasi tersebut dikunci dengan sebuah mekanisme yang mengharuskan Mike untuk menembak mekanisme tersebut supaya gerbang garasi tersebut terbuka. Di situ si Mike juga pernah melihat ada sebuah senapan di dalam rumahnya Joseph tersebut ya. Tapi pas dia sampai ke situ, senapannya itu nggak ada guys. Rupanya setelah diselidiki, ternyata dia baru ingat kalau si J udah mengambil senapan tersebut. Karena pada saat tadi si Mike di dalam rumahnya Joseph, di situ dia gak ngeliat si J guys. Setelah mendapatkan senapan itu, kita pun membuka garasinya. Target locked. Dan naiklah si Mike ke dalam van tersebut. Di sisi lain si Charlie disuruh bersiap-siap karena si Mike akan menuju ke tempat itu menggunakan van. Dan di saat van itu tiba, Charlie pun langsung naik ke atasnya. Dan rupanya selama ini di atas van-nya si Rod itu akhirnya terungkap apa yang disembunyikan Rod di balik terpal itu. Rupanya selama ini dugaan gua tepat guys. Rupanya si Rod itu sedang membuat senjata di atas van-nya. Tanpa berlama-lama, si Charlie itu langsung menggunakannya untuk menghancurkan tower-tower yang mengaktifkan generator tersebut. Tapi masalahnya di sini ada mini Rod yang akan mengganggu mereka menyelesaikan misi itu. Jadinya si Charlie itu harus menembak target-target yang harus dihancurkan beserta dengan mini Rod yang akan mengganggu mereka. Singkat cerita, menara tersebut berhasil dijatuhkan oleh Charlie dan mereka berdua pun berhasil mematikan satu generator pertama. Haha, it's working, Charlie. Yes, keep it moving. Yay! We did
Mike, you are an excellent driver. We have to do this again. Sekarang kita akan beralih ke generator kedua yang berada di laboratorium. Nah, untuk masuk ke laboratorium ini tuh hanya ada satu akses, yaitu melalui tangga yang berada di pinggiran sini. Tapi di sini kita akan bertemu lagi dengan robot pemasak yang ada di dapur yang bernama Matty. Good. What's going on here? Karena ruangan dapur sama ruangan laboratorium ini kan menyambung gitu kan. Jadi untuk menuju ke laboratorium itu kita mesti lewat sini dulu guys, lewatin dapur ini. Dan disinilah kita akan berhadapan dengan si Rod Sullivan tersebut. Oh ya, BTW di sini sekarang kita berperan sebagai Charlie teman-teman untuk menemukan ruangan laboratorium tersebut. Jadi di sini kita akan secara bergantian untuk memimpin siapa yang menemukan generator berikutnya. Pada akhirnya si Charlie itu berhasil menemukan generator kedua yang berada di laboratorium atas. Dan dia langsung memberitahu kepada ketiga temannya untuk segera hadir. Hey guys, I think I found one of those things. It's a workshop with a computer. Beberapa saat kemudian, dua temannya itu datang guys. Sedangkan si J. Brown itu tetap di luar untuk membantu si Charlie dalam menemukan apa yang dia butuhkan. Nah, di situ sebelum menghancurkan generator yang kedua itu, si Liz menyadari kalau penutup dari generator tersebut gak bisa dibuka guys. Jadi dia perlu dua bahan itu untuk mencampurkannya lalu merusak alat penutup si generator itu. Karena memiliki wawasan biologi yang sangat luas, jadinya si Liz itu tahu dua bahan apa yang diperlukan dan langsung dia itu dicari oleh Charlie. Padahal kan sebenarnya untuk mencampur ramuan-ramuan tersebut kan itu namanya kimia men. Kenapa jadi biologi ya? Sedangkan pada sisi komputer, di situ si Mike itu perlu dua bahan juga men, yaitu blowtorch sama kabel. Dan langsung dia tuh digas sama Charlie buat dicariin juga. Pertama dia tuh menemukan salah satu barang yang diperlukan oleh si Liz di bawah dapur teman-teman. Sedangkan ramuan yang satu lagi, itu dia minta tolong buat J buat cariin ramuannya. Dengan ciri-ciri pada gambar yang sudah ada di kardus. Roger that. Setelah menemukan kedua ramuan tersebut, dia langsung ngasih ke Liz. Sekarang kita cari bahan-bahan yang diperlukan untuk si Mike guys. Yang pertama adalah kabel. Kalau kabel itu bisa kita dapatin di dalam kotak-kotak ini ya, yang berada di salah satu ruangan di laboratorium ini. Dan lalu untuk blowtorchnya itu berada di salah satu locker yang dikunci menggunakan kunci elektronik. Jadi untuk membukanya kita harus menggunakan pistol listrik milik Mike. Kemudian barulah kita mengambil blowtorch tersebut. Setelah mendapatkan keduanya, si Mike pun menyalakan komputer tersebut. Nah, sekarang tugasnya Charlie adalah untuk menghack generator tersebut dengan cara memainkan sebuah game yang dapat menghack generator tersebut. Setelah itu, generator kedua berhasil disabotase. Dan sekarang kita menuju ke generator yang terakhir yang berada di daerah museum, teman-teman. Dan untuk menuju ke museum itu kita harus keluar dari area sini, guys. Dengan cara melewati jendela yang hanya terdapat di bagian dapur sini. Setelah berhasil keluar dari tempat itu, kita langsung menuju ke area museum. Nah, untuk menuju ke area museum ini,
kita tuh dapat masukinnya dengan cara melewati salah satu ventilasi di sini guys. Kalau mau lewat jalan lain sepertinya tuh gak ada guys. Soalnya untuk semua akses itu semuanya sudah ditutup oleh road. Dan hanya jalan ini yang satu-satunya bisa dilewati. Dan sekarang kita berperan sebagai Liz untuk mencari generator ketiga alias generator terakhir dalam game ini. Singkatnya si Liz itu berhasil memasuki area pabrik guys yang sudah kita lalui sebelumnya. Namun di saat keluar, Boris is assembling well. Boris needs more extra parts. Maybe one of my legs. The energy is coming back into my body. Boris feels pain in his body. Boris is very angry. You disgusting girl. You heard Boris. Attack. Strike. Destroy. ternyata Boris telah kembali diperbaiki dan sekarang namanya berubah menjadi Franklin Boris. Dan disitu sepertinya Borisnya itu jalannya ngerangkak-ngerangkak ya, karena dia tuh kakinya udah putus teman-teman. Ini gila nih orang nih, udah kakinya putus juga masih bisa jalan-jalan aja. Ya pokoknya kita tetap harus hati-hati ya teman-teman. Walau dia nggak punya kaki tapi berbahaya juga nih robot ya. Dan sekarang kita berlanjut ke area museumnya teman-teman. Dan di sini si Liz berhasil menemukan generator ketiga alias generator. I finally found the generator. It's on the factory's gift shop. But be careful with a big, scary robot on your way here. Liz menyuruh ketiga temannya supaya cepat-cepat datang ke museum. Dan beberapa saat temannya pun hadir dalam museum. Dan sekarang tugas mereka adalah bagaimana caranya untuk memancing Boris supaya mendobrak dan menghancurkan generator terakhir. Di sini sebelum menghancurkan generator terakhir, di situ si Mike memerlukan alat pendongkrak untuk membuka pintu ruangan hadiah tersebut guys. Yang mengharuskan si Liz untuk mencari alat pendongkrak tersebut sambil menghindari kejaran Franklin Boris. Setelah menemukan alat pendongkrak tersebut, dia tuh di situ sadar kalau alat pendongkraknya sudah kehabisan daya, yang mengharuskan dia harus ke atas untuk mengisi ulang daya tersebut guys. Namun sebelum bisa mengisi ulang daya tersebut, dia di situ memerlukan 2 orang untuk menekan tuasnya secara bersamaan. Di situ dia berpikir bahwa dia akan menggunakan Charlie sebagai penolongnya. Karena seperti yang kita ketahui si Charlie itu dari kemarin tuh kerjanya cuma nganggur aja ya. Di saat teman-temannya lagi kerja, dia malah asik tidur guys. Sungguh sangat beban sekali anak itu guys. Makanya di episode kali ini, si Charlie akan dijadikan babu oleh Mike. Tapi karena dia tuh anaknya juga penakut, makanya kita kasih topeng juga guys. Dasar ya, udah beban penakut lagi. Dan mulailah aksi mereka berdua untuk mengisi ulang daya tersebut supaya bisa digunakan. Singkat cerita, pengisian ulang pun selesai dan Charlie pun hendak kembali ke tempat itu. Setelah selesai, pendongkrak tersebut dikasih sama Mike. Sisa 2 tugas lagi untuk si Liz. Dia harus mencari patung bergambar anak dan sebuah tembakan microwave untuk memancing supaya Franklin Boris masuk ke sini dan menghancurkan generator tersebut. Setelah menemukan kedua barang tersebut, papan yang bergambar bocil itu langsung dipasang di depan generator, sedangkan tembakan microwave itu diberikan kepada Jay Brown. Semuanya telah siap, si Liz pun tinggal memancing agar si Franklin Boris itu menuju ke sini. Dan setelah dia mendekat ke situ, si Charlie pun memberikan aba-aba untuk segera membukanya. Dan kemudian Jay Brown itu menembak ke arah Boris. Lalu kemudian dia bersembunyi bersama Mike. Si Boris yang melihat patung bocil yang memegang senjata tersebut malah mengira bahwa dia yang menembaknya. Karena kesal, dia pun mendobrak dan menghancurkan generator tersebut. And now! Hey, you ugly broken robot! Your face looks like a rusty frying pan and makes you want to cry. You're too weak to be a security guard. Even a kid like me can beat you.
Boris, you ugly. Pada akhirnya sebuah generator di tempat itu rata guys. Dan sekarang mereka bisa kabur menggunakan van milik Rod. Dan akhirnya Ice Cream 8 chapter terakhir tamat dengan sendirinya teman-teman. Tapi sebelumnya, ini gue punya plot twist teman-teman. Sebelumnya ini misterinya tuh masih banyak banget teman-teman ya, yang belum terungkap dalam game Ice Cream ini guys. Kini sih menurut gue Ice Cream chapter 8 ini tuh masih bakal dapat updatean lagi guys. Jadi kita tunggu aja update dari game Ice Cream 8 chapter terakhir ini guys. Dan di akhir credit scene, nanti bakal ada scene tambahan guys yang muncul di akhir-akhir. Jadi kalian tonton dulu guys sampai habis. Huh? What is going on? What? No, this is impossible. They have managed to deactivate the security system. Well, at least the rest of the chubby kids are still under control in the extraction room. Huh? The door to the extraction room has opened. It must have occurred when the security system was deactivated. Oh. Well, maybe I should pay this place a visit and close that door before the room gets distempered and my chubby kid pantry is spoiled. Di akhir scene-nya, si Rod pun terbangun dari tidurnya dan dia melihat ke arah monitor kalau anak-anak sudah berhasil kabur dari pabriknya menggunakan van. Di situ pun Rod sangat kaget, bagaimana bisa mereka kabur semudah itu. Rupanya setelah dicek, ternyata sistem keamanannya sudah dimatikan oleh mereka berempat itu guys. Dan di situ juga terlihat kalau ruang ekstraksi masih terbuka sangat lebar. Itu merupakan imbas dari matinya sistem keamanan tersebut. Betapa kecewa beratnya hatinya Rod karena keempat bocil-bocil yang selama ini dia simpan untuk dijadikan ramuan es krim langsung menghilang di depan matanya guys. Tapi dia tuh bukannya bertobat dan minta maaf, dia tuh masih punya rencana lain lagi. Di akhir game, kita diberitahu kalau CJ beserta dengan teman-temannya itu berhasil kabur dari pabriknya Rod. Namun di situ, mimpi buruknya itu belum berakhir cuy. Dan di situ tertulis juga masih ada salah satu misteri lagi yang harus dipecahkan, lalu mengalahkan Rod untuk kali ini dan untuk selamanya. Sepertinya game ini nanti bakal diupdate teman-teman ya, karena mungkin saja perjalanan dari CJ beserta dengan teman-temannya itu belum berakhir teman-teman. Jadi kayaknya kita bakalan tungguin aja update berikutnya dari Keplerians teman-teman. Karena game-game Keplerians ini memang sangat-sangat menyenangkan cuy. Bukan cuma menyenangkan, ternyata game Ice Cream dan Evelyn itu sangat menyatu guys ceritanya. Bahkan tadi di situ ada Evelyn-nya guys muncul di pabrik anaknya sendiri. Wah ini jangan-jangan nih game Evelyn berikutnya nih kayaknya anaknya bakal muncul juga cuy. Ini sih kayaknya makin seru guys ceritanya ya. Gue suka banget sama game-gamenya Keplerians cuy. Mulai dari Ice Cream, Evelyn, bahkan Mr. Meat teman-teman ya. Jadi jangan lupa untuk kasih bintang 5 buat Keplerians, oke? Ya mungkin begitulah alur cerita dari game Ice Cream yang ke-8 final chapter guys. Dalam game ini sebenarnya kita hanya difokuskan kepada
petualangan si J beserta dengan teman-temannya untuk kabur dari pabrik yang mengerikan ini. Mungkin nanti di tahun 2024 Ice Cream 8 ini bakal mendapatkan update besar-besaran guys, yang akan mengungkapkan misteri terakhir seperti yang dikatakan di akhir gamenya. Untuk itu mohon bersabar aja guys ya. Dan untuk sementara waktu cuma bisa segini doang yang bisa gue sampaikan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mau nonton video kali ini. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe teman-teman. Jangan lupa share teman-teman kalian yang suka dengan video ini guys. Kalau begitu, gue Randy Maulana, signing out. Bye-bye.